Gary si gorila raksasa dan rahasia bunga seruling. Pernahkah kalian melihat tangan yang sangat besar? Bayangkan sebuah tangan yang ukurannya lebih besar dari kepala kalian, berbulu hitam tebal, dan memiliki otot yang keras seperti batu. Pasti menakutkan, bukan? Kalian mungkin berpikir tangan itu hanya bisa memukul atau menghancurkan pohon. Itulah yang dipikirkan semua penghuni hutan rimba raya tentang Gary. Gary adalah seekor gorila punggung perak yang sangat besar. Dia adalah hewan terkuat di hutan. Jika Gary berjalan dum, 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 tanah akan bergetar. Burung-burung akan terbang ketakutan dan kancil akan lari bersembunyi. Lali, ada Gary si penghancur, teriak mereka. Gary sering merasa sedih. Dia tidak ingin menjadi penghancur. Jauh di dalam hatinya yang besar, Gary menyukai hal-hal yang kecil dan indah. Suatu hari, badai angin puyuh menyerang hutan. Wush, pohon-pohon tumbang. Sarang burung jatuh. Dan yang paling parah, badai itu merusak taman bunga seruling. Bunga seruling adalah tanaman ajaib. Batangnya berlubang-lubang kecil, dan jika angin sepoi-sepoi meniupnya, bunga itu akan mengeluarkan musik yang merdu. Musik itulah yang membuat hutan rimba raya selalu damai. Setelah badai reda, hutan menjadi sunyi senyap. Menakutkan. Tidak ada musik, hewan-hewan menjadi gelisah dan mudah marah. Gary berjalan memeriksa taman itu, semuanya hancur, kecuali satu. Di balik sebuah batu besar, Gary menemukan satu kuncup bunga seruling terakhir yang masih selamat. Batangnya bengkok sedikit, dan kelopaknya gemetar kedinginan. Bunga itu sangat kecil, rapuh, dan sepertinya tidak akan bertahan hidup malam ini tanpa perlindungan. Aku harus menjaganya, pikir Gary. Jika bunga ini mati, musik hutan akan hilang selamanya. Tapi, bagaimana gorila raksasa menjaga bunga sekecil kelingking? Gary duduk di samping bunga itu. Dia tidak berani menyentuhnya, takut tenaganya akan mematahkan batang bunga itu. Malam pun tiba, angin dingin bertiup kencang. Bunga kecil itu menggigil hebat. Gary membuat keputusan. Dia menggunakan tubuh raksasanya sebagai tembok. Dia duduk membelakangi angin. Punggung lebarnya menahan hembusan angin dingin agar tidak mengenai si bunga kecil. Lalu hujan mulai turun deras. Air hujan yang berat bisa merusak kelopak bunga itu. Gary perlahan mengangkat tangannya yang besar dan kasar. Tangan yang biasanya ditakuti oleh semua hewan, dia menangkupkan kedua tangannya di atas bunga itu, membentuk atap pelindung. Gary tidak bergerak, dia menahan pegal di lengannya. Gary si gorila membiarkan air hujan membasahi bulunya, membiarkan petir menyambar di dekatnya. Dia menjadi payung hidup. Bertahanlah bunga kecil, bisik Gary dengan suara beratnya yang lembut. Aku tidak akan membiarkan apapun menyakitimu. Semalaman suntuk, Gary tidak tidur. Dia menjaga kuncap itu dengan napas hangatnya. Hingga akhirnya, matahari pagi terbit. Sinar matahari menyentuh tangan Gary yang basah kuyup. Perlahan, Gary membuka tangkupan tangannya. Keajaiban terjadi. Karena dijaga dengan kehangatan dan cinta sepanjang malam, kuncup bunga seruling itu mekar. Warnanya biru cerah. Dan saat angin pagi berhembus melewatinya. Tut, 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 tiung. Suara musik yang indah kembali terdengar. Melodi itu membangunkan seluruh hutan. Burung-burung bernyanyi mengikuti iramanya. Kancil dan monyet keluar dari persembunyian. Mereka melihat pemandangan yang luar biasa. Gary si raksasa sedang tersenyum lembut menatap bunga kecil yang menari di depannya. Hewan-hewan hutan terdiam, mereka sadar mereka salah. Gary bukan penghancur, bisik Kancil, dia adalah pelindung. Sejak hari itu, tidak ada yang lari saat Gary lewat.
Malah, burung-burung kecil suka hinggap di bahu Gary yang lebar. Gary membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan dilihat dari seberapa keras pukulanmu, tapi dari seberapa lembut kamu bisa menjaga sesuatu yang rapuh. Pesan moral. Adik-adik, cerita Gary mengajarkan kita bahwa kelembutan adalah kekuatan yang sesungguhnya. Jangan menilai orang dari penampilan luarnya saja. Hati Gary ternyata selembut kapas ya. Kalau kamu punya tenaga super, kamu mau pakai untuk apa? Tulis di komentar ya. Like dan subscribe untuk lebih banyak cerita dongeng seru lainnya. Terima kasih.